Dengan dipimpin oleh seseorang, seluruh kekuatan besar kota kekaisaran juga berbaris untuk memberi hormat sambil berkata, kami melepas Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia ini dikenal karena metodenya yang keras, selama lebih dari 200 tahun, kehadirannya memang telah membuat keluarga kerajaan wilayah utara dengan tegas menekan sekte dingin surgawi dan keluarga Gu. Melihat kejadian ini, Wang Yue tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia juga membungkuk ke arah Yang Mulia, ayahnya, yang baru saja pergi. Sebelum berangkat, Yang Mulia sudah mengatur segalanya. Dia mengundang banyak pasukan dari domain utara, dan dalam 3 hari Anda dapat menyelenggarakan perjamuan untuk para pejabat dan keluarga dari keempat penjuru. Jenderal pengawal bayangan datang ke hadapan Wang Yue, berlutut dengan satu kaki, lalu tiba-tiba berkata, baru saja, bawahan ini bersikap kasar. Tolong hukum aku, permaisuri. Tidak ada hukuman yang diperlukan. Di masa mendatang, kami akan tetap mengandalkan usaha maksimal semua orang. Wang Yue meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, kami bersedia melewati api dan air demi Anda, permaisuri. Banyak kekuatan besar kota kekaisaran yang hadir juga berbaris lagi untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Tindakan yang mereka lakukan tadi bisa saja merugikan mereka jika Wang Yue meminta pertanggungjawaban mereka. Mengapa tidak pergi memeriksa dulu apakah kamar tidur ini sesuai dengan keinginanmu? Urusan lainnya akan diatur oleh orang lain. Jika Yang Mulia punya instruksi, Anda dapat memanggil kami kapan saja. Seseorang berkata sambil menggenggam tangannya dan melangkah maju. Baiklah, Wang Yue mengangguk sedikit dan melirik Lord Jun di sampingnya. Dipimpin oleh Jenderal Pengawal Bayangan, mereka segera tiba di lokasi kamar tidur lama. Namun, sekilas, Wang Yue memperhatikan bahwa kamar tidur itu telah dibangun kembali. Atau lebih tepatnya, mestinya dikatakan, dihancurkan dan kemudian dibangun kembali. Lebih megah dan lebih indah dari sebelumnya. Pastilah para anggota keluarga kekaisaran yang berkuasa itu, mencoba mengungkapkan perasaan mereka. Setelah meninggalkan pesan bahwa permaisuri dapat memanggilnya kapan saja untuk suatu urusan, dia membungkuk hormat dan mengundurkan diri, memberikan ruang untuk permaisuri yang baru naik tahta dan Tuan Muda Gu. Tuan Jun, Wang Yue berdiri di depan kamar tidur mewah itu, agak linglung. Apakah permaisuri tidak puas dengan kamar tidur ini? Gu Changge bertanya sambil tersenyum tipis. Hanya saja saya tidak pernah menyangka, akan secepat ini. Awalnya, aku pikir bertahan selama 100 tahun untuk mendapatkan kesempatan itu sudah cukup. Tapi ini bahkan belum 10 tahun. Aku telah mencapai kekuatan alam tak terbatas tingkat ke-7, dan telah memenuhi keinginanku untuk naik pangkat menjadi permaisuri wilayah utara. Wang Yue menggelengkan kepalanya sedikit, matanya berbinar saat dia menatap Tuan Jun. Apa yang aku katakan sebelumnya, tentu saja aku tidak akan berbohong kepadamu, kata Gu Changge dengan keyakinan tak terbatas. Mungkin memang tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Lord Jun. Wang Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Awalnya, dia benar-benar bertaruh dengan sikapnya, tetapi sekarang Tuan Jun tampak maha kuasa di matanya. Mungkin begitu, kata Gu Changge dengan santai. Oh, apakah ada sesuatu yang bahkan Tuan Jun tidak bisa lakukan? Wang Yue menatapnya dengan agak heran, biasanya, Tuan Jun sangat percaya diri, bahkan terlihat sombong dan angkuh di hadapan orang lain. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia tiba-tiba bersikap rendah hati? Seperti, punya anak. Ngomong-ngomong, istriku, sekarang sebagai permaisuri wilayah utara, jika kamu benar-benar punya anak, itu akan menjadi pangeran naga. Gu Changge berkata sambil tersenyum nakal, sambil melengkungkan bibirnya. Dia telah merenungkan bagaimana rasanya berada di ranjang naga. Hari ini tampaknya adalah saat yang tepat. Kalau begitu, Tuan Jun harus bekerja keras. Wang Yue menatapnya penuh arti dan tersenyum saat dia menarik tangannya ke arah dalam kamar tidur. Saat melangkah ke dalam istana, segalanya tampak berkilauan keemasan dan megah. Tempat ini jauh lebih mewah daripada kediaman keluarga Gu. Terutama karena keluarga Gu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, karena terbiasa tinggal di rumah pekarangan, tidak ada seorang pun yang secara khusus membangun aula besar untuk siapapun, kecuali Gu Changge, yang untuknya keluarga Gu secara khusus membangun aula besar. Lantai di bawah kaki mereka dilapisi dengan ubin giok putih, dan dindingnya juga terbuat dari bahan yang mirip dengan batu roh. Bahkan arai kecil yang digunakan untuk penerangan ditenagai oleh batu roh kelas atas, yang tidak memerlukan penggantian selama 100 tahun. Banyak dekorasi mewah berdiri di kedua sisi. Akan tetapi, keduanya jelas tidak fokus pada hal-hal ini. Tak lama kemudian, mereka melewati koridor, berputar mengelilingi layar berukir naga, dan melihat tempat tidur naga yang kini menjadi milik Wang Yue. Atsbai Pub Future. Yang Mulia, apakah Anda ingin mencoba apakah tempat tidur naga ini nyaman? Gu Changge mengangkat alisnya dan bertanya. Setuju, kata Wang Yue sambil menirukan cara bicara ayahnya dan mengangguk kecil. Namun, baru saja ia selesai bicara, ia langsung dipeluk suaminya, sambil menjerit pelan. Di atas ranjang naga, sebuah tabir tipis jatuh, dan dua sosok yang samar-samar hampir tidak dapat dilihat, saat Gu Changge dengan santai memasang arai isolasi.
2 hari kemudian, bahkan Gu Changge harus dengan tulus mengakui bahwa Ranjang Naga memang luar biasa. Selama waktu ini, kota Kekaisaran Wilayah Utara juga diramaikan dengan kegembiraan. Putri kecil akan mewarisi tahta. Apakah permaisuri akan menggantikannya di masa depan? Di jalan-jalan kota Kekaisaran, orang-orang di mana-mana membicarakan masalah tersebut. Tentara terlarang juga ditugaskan untuk memasang pemberitahuan, guna menvalidasi kebenaran perkembangan ini. Pergantian tahta memang tak diduga oleh manusia fana ini. Kaisar Wilayah Utara adalah kekuatan besar alam pemusnahan tingkat 9 dengan rentang hidup ribuan tahun, dan dia berada di puncaknya. Mengapa dia tiba-tiba turun tahta? Akan tetapi, para petani di kota itu semuanya tahu alasan sebenarnya. Tidak lain adalah Tuan Muda Gu dari keluarga Gu, yang telah tumbuh terlalu cepat, terlalu kuat. Jika Kaisar Domain Utara tidak turun tahta demi pasangan Tao Tuan Muda Gu, sebentar lagi mungkin tidak akan ada keluarga kerajaan Domain Utara sama sekali. Kediaman Pangeran Utara, hati Wang Cheng juga dipenuhi dengan kerumitan. Aku tidak menyangka kalau adik kecil benar-benar akan mewarisi tahta. Apa yang dikatakannya sebelumnya, itu semua benar. Ayah juga pergi tanpa pamit, langsung menuju ke Central State. Kakak juga sedang berkultivasi di negara bagian tengah, dan sepertinya dia hanya meninggalkanku di kota Kekaisaran. Sebagai mantan pangeran kedua, Wang Cheng sekarang sedikit khawatir dan cukup berharap. Awalnya, Tuan Muda Gu berkata bahwa adik perempuannya tidak akan tinggal di wilayah utara selamanya, dan jika Wang Cheng berkinerja baik, mungkin dia juga bisa menjadi orang yang duduk di posisi itu. Sedangkan para pangeran dan putri lainnya, mereka benar-benar tidak mempunyai kesempatan dan sekarang sama sekali tidak mungkin untuk bersaing. Wang Cheng sudah mendapatkan jawabannya, dan segera mengeluarkan koleksi harta karun yang disimpannya selama bertahun-tahun. Besok akan menjadi hari untuk mengumumkannya secara resmi kepada dunia, dan ia harus membuat kesan yang baik. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari itu, banyak klan datang ke istana di kota Kekaisaran Wilayah Utara. Sekte-sekte di domain utara juga menerima pemberitahuan dan tidak berani menunda, semuanya berbondong-bondong menyampaikan ucapan selamat. Meskipun mantan kaisar domain utara telah tiada, dan permaisuri yang baru hanya berada di alam tak terbatas kelas 7. Di belakangnya berdiri Tuan Muda Gu dari keluarga Gu, yang sekarang menjadi otoritas terdepan di wilayah utara. Tidak ada seorang pun yang berani tidak hormat. Bahkan hadiah yang disiapkan pun sangat berharga. Sekte Dingin Surgawi tentu saja tidak ketinggalan, dan mengirimkan perwakilannya. Liu Qingqing juga tiba di kota Kekaisaran Wilayah Utara bersama sektenya. Nona muda, Tuan Muda sudah menunggu di istana Kekaisaran. Kata para pengikut keluarga Gu, mata mereka berbinar saat mereka melangkah maju untuk menyambutnya. Saya mengerti. Liu Qingqing mengangguk sedikit tetapi tidak membiarkan mereka membimbingnya. Pertama-tama dia memastikan untuk menenangkan para pengikutnya yang ikut bersama para tetua Sekte Dingin Surgawi. Kemudian, dia minta diri dan pergi ke istana Kekaisaran mendahului orang lain. Dalam perjalanannya, tidak ada halangan apapun. Semua orang yang mengenali identitasnya memberi hormat dengan hormat. Tak lama kemudian, Liu Qingqing telah mencapai bagian dalam istana Kekaisaran, tanpa perlu mencari siapapun. Dia kemudian mendengar suara memanggil, "Istriku, kemarilah langsung ke kamar tidur." Mendengar suara suaminya, Liu Qingqing melangkah lebih jauh ke dalam istana Kekaisaran. Tak lama kemudian dia pun tiba di depan istana yang mewah itu. Pintu-pintu istana terbuka secara alami, menyambutnya masuk sebelum menutup secara otomatis di belakangnya. Saat berjalan melalui koridor mewah, dia samar-samar bisa melihat dua sosok di balik layar. Namun, saat melihat keduanya, wajah Liu Qingqing memerah. Dan langkahnya sedikit goyah. "Kakak, kenapa kamu masih malu-malu? Mengapa tidak mencoba rasa tempat tidur naga ini bersama-sama? Jika kakak tidak segera datang, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan." Suara Wang Yue terdengar, membuat Liu Qingqing semakin tersipu. Hanya dalam hitungan jam, tibalah saatnya penobatannya diumumkan ke dunia, dan dia masih mempunyai pikiran seperti ini. Sementara dia mengeluh dalam hati, tubuhnya benar-benar bergerak di layar. Siang harinya, banyak klan dari kota Kekaisaran Wilayah Utara berkumpul dan menyiapkan jamuan makan untuk segala penjuru. Siapapun yang bisa memasuki istana Kekaisaran untuk perjamuan, baik mereka keluarga atau sekte, dianggap sebagai kekuatan teratas di domain utara. Namun mereka kalah jika dibandingkan dengan keluarga kerajaan domain utara, Sekte Dingin Surgawi, dan terlebih lagi keluarga Gu yang sangat berpengaruh. Bahkan kekuatan dari 3 domain lainnya hadir di perjamuan itu, dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik. Sekarang sudah siang, mengapa permaisuri yang baru naik tahta belum muncul juga? Sikap permaisuri ini tampak lebih hebat dari sebelumnya. Namun, Sein Gu juga belum muncul. Mungkin sedang mendiskusikan masalah penting dengan pewaris Sein tersebut, kan? Banyak kekuatan besar yang telah menunggu begitu lama belum melihat sosok permaisuri Wang Yue, dan tidak dapat menahan perasaan agak tertekan.
Namun, memikirkan pendukung yang berdiri di belakangnya, yang dalam beberapa tahun terakhir hampir seperti dewa, Santogu, semua orang hanya bisa menunggu dengan diam dan tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, pengawal bayangan berdiri di kedua sisi, berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Wang Yue mengenakan jubah kaisar berlapis emas hitam yang berwibawa dan mewah, ornamennya bergoyang ringan saat dia bergerak. Menatapnya, kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sedikit, tercengang. Meskipun aura yang dipancarkannya hanya berada di alam tak terbatas tingkat 7, aura itu memberikan kesan yang unik. Aura kewibawaan yang dipancarkannya tak lain dan tak bukan adalah aura mantan Kaisar Domain Utara dari alam pemusnahan tingkat ke-9. Dan semua ini adalah karena pengaruh kemampuan ilahi bawaan Wang Yue. Awalnya, dia memiliki kemampuan ilahi bawaan untuk mengeluarkan perintah pada mereka yang berada di alam yang sama atau lebih rendah dengan mudah. Sekarang tulang akarnya telah mencapai 500, dia telah memiliki kualifikasi tubuh suci, dan bahkan tanpa menggunakan kemampuan ilahi bawaannya secara aktif, efeknya masih terasa samar-samar pada dirinya. Bersamaan dengan jubah kaisar yang dikenakannya sekarang, karismanya yang unik semakin nyata. Berjalan menyusuri koridor yang dibentuk oleh tentara terlarang dan pengawal bayangan, hingga mencapai platform tinggi, Wang Yue mengamati kerumunan. Kemanapun pandangannya tertuju, terlepas dari wilayah atau faksi tempat mereka berasal, semuanya segera berdiri. Salam untuk Yang Mulia Permaisuri. Seorang tokoh terkemuka dari keluarga kerajaan Domain Utara memimpin pidatonya, dan seketika itu juga semua golongan yang hadir mengikutinya sambil membungkuk serempak. Anda dapat mengabaikan formalitas itu. Setelah hening sejenak, suara tenang Wang Yue akhirnya terdengar. Namun, saat dia berbicara, dia sedikit menggunakan kemampuan ilahi bawaan miliknya, efeknya diperkuat oleh aura kaisar yang spesial. Kerumunan orang berdiri dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri." Hati mereka sungguh takjub, menyadari bahwa sang ratu sungguh luar biasa. Hanya dengan berbicara lembut, dia membangkitkan keinginan yang tak dapat dijelaskan dalam diri mereka untuk tunduk. Para kekuatan besar di alam gerbang surgawi tingkat 8 itu hanya terkejut. Akan tetapi mereka, termasuk para individu di alam tak terbatas tingkat ke-7 dan para junior yang dibawa untuk memperoleh pengalaman, semuanya terguncang sampai ke inti, tidak berani mengangkat kepala dan melihat sosok di panggung tinggi itu. Suatu perasaan khusus melingkupi mereka, seakan-akan sang ratu di atas sana dapat memutuskan hidup dan mati mereka hanya dengan satu kata, dapat menguasai semuanya. Ketika kerumunan sudah tenang, Wang Yue menjadi orang pertama yang mengangkat cangkirnya dan minum bersama banyak tokoh berkuasa. Kemudian disusul dengan sesi bersulang dan berbincang-bincang, sementara dia hanya duduk diam, kemanapun pandangannya tertuju, jenderal pengawal bayangan di sisinya akan membisikkan perincian dan situasi faksi itu. Perjamuan yang diadakan oleh Kota Kekaisaran Wilayah Utara bertujuan untuk mendeklarasikan kepada semua orang, dan juga memungkinkan Wang Yue, permaisuri Wilayah Utara yang baru saja naik tahta, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai kekuatan di Domain Utara. Dalam hal ini, Wang Yue hanya memperhatikan dalam diam, tidak terlalu memikirkannya. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa selamanya duduk dalam posisi ini hanya sekadar rasa menjadi seorang ratu. Tak lama kemudian, ketika saatnya telah tiba, dia pun akan berangkat ke negara bagian tengah untuk mengikuti suaminya dan mencari alam yang lebih tinggi lagi. Bahkan itu pun tidak akan berlangsung lama, kalau tidak Liu Qingqing akan jauh mengunggulinya, menjadikan dirinya yang terakhir dalam hal alam di antara pasangan Tao suaminya. Itu tentu bukan hasil yang diinginkannya. Pandangannya beralih ke arah keluarga Gu, di mana suaminya, Tuan Jun, telah tiba pada suatu saat. Para tetua keluarga Gu terus-menerus memberinya cangkir dan menanyakan tentang urusan di negara bagian tengah. Bahkan kekuatan besar alam gerbang surgawi tingkat 8 dari kekuatan lain sesekali maju untuk bersulang padanya, dengan tujuan untuk berkenalan dan membina hubungan baik. Gu Changge bukanlah orang yang mudah menolak. Perjamuan ini ditetapkan selama 3 hari, tetapi bagi Wang Yue, sang permaisuri, hanya perlu hadir pada hari pertama. Selain mereka yang mencoba berkenalan dengan Gu Changge melalui bersulang, semua klan dan keluarga harus dengan hormat menyampaikan bersulang kepada permaisuri yang baru naik tahta, serta menyatakan hadiah ucapan selamat yang mereka bawa. Di antara semua itu, yang paling mengejutkan bukanlah hadiah-hadiah yang diberikan oleh golongan-golongan tersebut, melainkan mantan pangeran kedua, yang kini menjadi Pangeran Wang Cheng, yang secara tak terduga mengambil sebagian besar tabungannya, untuk menyampaikan ucapan selamat atas kenaikan tahta kaisar baru dan kontribusinya terhadap kas negara. Tak lama kemudian, perjamuan terpenting hari pertama berakhir. Gu Changge juga merasa kenyang dan puas, merenungkan bahwa sebelum kembali ke negara bagian tengah, dia harus menghabiskan waktu bersama istrinya. Begitu mereka kembali, dia berencana untuk mengasingkan diri selama 1 atau 2 tahun hingga berhasil mencapai alam petapa, lalu dia dapat membawa Qingqing ke Sekte Pedang Negara bagian tengah, sedangkan Wang Yue, kapanpun dia ingin pergi. Berpikir demikian, pikirannya tiba-tiba berdering dengan pemberitahuan sistem.
Pasangan Tao, Dongfang Mingyue alam tak terbatas kesempurnaan, sedang menyempurnakan pil tulang akar kelas 5+100, pil pemahaman kelas 5+100. Apakah Anda ingin segera membagikan khasiatnya? Biasanya, untuk pemberitahuan semacam itu, yang mana telah membentuk reaksi naluriah, ia diam-diam menyetujui untuk dibagikan dalam benaknya.